Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada ibadah Minggu tanggal 20 September 2020 kita baca dari Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai ayat 37. Beginilah sabda Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nyasar." Saudara-saudara yang kekasih, salah satu tema yang hangat dan serius sejak jemaat mula-mula hingga dewasa ini adalah tentang akhir zaman, atau sering disebut kiamat. Minimal ada 3 sikap orang ketika berbicara tentang akhir zaman. Yang pertama, sikap orang yang tidak percaya adanya akhir zaman. Ini kelompok ateis. Mereka menganggap tidak ada Allah, tidak ada surga, tidak ada neraka. Para penganut faham ini, saudara-saudara, akan mengisi hidupnya di dunia ini dengan hal-hal yang menyenangkan atau yang disebut hedonis. Sikap yang kedua yaitu sikap cuek. Meyakini ada hal-hal tentang akhir zaman di mana Tuhan akan datang kembali, tetapi mereka tidak peduli dan hanya memikirkan saat ini, kehidupan di dunia ini. Itu sikap kedua. Sikap yang ketiga yakni orang yang sangat berlebihan menantikan akhir zaman segera datang. Mereka ini suka menentukan tanggal dan tempat kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Saya ingin memberi beberapa contoh kelompok-kelompok yang berspekulasi menentukan tanggal atau waktunya kedatangan Yesus. Yang pertama, kelompok Montanus dari Virgia yang memprediksi kedatangan Tuhan pada tahun 156 dan dia mengatakan akan mendirikan Yerusalem baru di Asia Kecil. Ramalannya didukung oleh nabi karismatik bernama Priscilla dan Maximilla. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tidak benar. Hippolytus, seorang teolog abad ketiga, juga memprediksi datangnya Tuhan kembali pada tahun 500. Dia memakai perhitungan matematis yang diterapkannya ke dalam Alkitab. Tetapi hasilnya
Tidak terjadi. Kemudian Joachim dari Fiore pernah memprediksi bahwa pada tahun 1260 dan di sepanjang tahun ini, apa yang dia lakukan? Dia parade dengan serombongan orang dengan mencambuk dirinya dan menghimbau pertobatan untuk orang-orang karena katanya akan datang akhir zaman. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tidak ada. Tuhan yang dia katakan itu datang, ternyata tidak datang. Selanjutnya William Miller. Ini adalah pendiri dari gerakan militeri. Pada tahun 1836, dia mempublikasikan buku dengan judul Evidence from the Scriptures and History of the Second Coming of Christ about 1843. Dia meramalkan bahwa Yesus akan datang dan dia tetapkan tanggal dan bulannya, yaitu 21 Maret 1843. Dia memiliki banyak pengikut yang hari ini memang dikenal kemudian dengan Seventh Day Adventist. Ramalannya saudara-saudara tidak terbukti. Nah, sehingga karena tahun 1843 tidak datang, dia mengatakan digeser menjadi tanggal 22 Oktober 1844. Tanggal ini dia sebut dengan The Great Disappointment, alias kekecewaan terbesar. Sehingga pada waktu itu banyak orang Kristen yang menjual harta dan mereka berhenti dari pekerjaan mereka, menyiapkan diri untuk kedatangan kedua. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ternyata tidak ada apa-apa. Satu lagi saya memberi contoh, yaitu di Indonesia. Pendeta Mangapin Sibuya. Dia adalah pendeta gereja Rema Pentakosta Philadelphia Balenda di Bandung. Ia mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali terjadi pada tanggal 10 November 2003. Yaitu di daerah Bale Endah, Bandung. Dengan pengangkatan dirinya oleh Kristus dan bahkan dia tetapkan waktunya, yaitu pukul 9 sampai pukul 15. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Nyatanya bukan Sang Juru Selamat yang datang, tetapi yang datang ialah polisi. Aparat kepolisian lalu menciduk dan menjebloskannya ke dalam penjara. Masih banyak lagi yang lain yang meramal, yang bernubuat tentang waktu kedatangan Yesus. Dan semuanya tidak terjadi. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-37. Ini adalah merupakan wejangan dari Tuhan Yesus tentang bagaimana sebaiknya sikap umat menantikan kedatangan Anak Manusia, menantikan kedatangannya kembali. Kedatangannya ke dalam dunia yang pertama itu, kedatangan pertama itu, dia menempuh jalan salib, jalan kesederhanaan, demi membebaskan, menebus, dan menyelamatkan dunia ini. Dia lakukan melalui pelayanan, penyaliban, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan firman Tuhan menegaskan bahwa dia akan datang kembali. Datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Perlu diingat saudara-saudara, yang pertama adalah dia pasti datang. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya dia datang. Ini penting. Dan yang ketiga, ketika ia datang sebagai hakim, melaksanakan penghakiman dunia ini. Dan yang keempat, mereka yang percaya dan setia kepadanya akan bersama-sama dengan dia dalam kerajaannya, tetapi yang tidak percaya akan dihukum, dan itulah kematian yang kedua. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita dipanggil untuk terus berjaga-jaga. Inilah sikap yang tepat. Berjaga-jaga, teguh dalam iman,
dan setia sampai akhir. Dan itulah yang beroleh mahkota kehidupan. Saudara-saudara, nasihat ini sangat penting. Karena pada zaman Yesus, ada yang telah mengikut dia, tetapi ada juga yang menolak, bahkan berniat membinasakannya. Bagi yang menolak dia seperti kaum Farisi, ahli Taurat, dan para imam, diberi peringatan dengan membawa mereka kembali mengingat peristiwa masa lalu, yakni peristiwa air bah dan peristiwa Sodom dan Gomora. Yang tidak mendengar dan mengikuti perintah Tuhan, bahkan menghabiskan waktunya untuk berpesta fora, makan dan minum. Maka ketika air bah itu terjadi, semua binasa. Yang tidak mendengar peringatan malaikat Tuhan untuk Sodom dan Gomora, bahkan mereka berpesta fora, maka ketika turun api dan belerang, maka semuanya binasa. Yang taat, Nuh dan Lot, selamat dari bencana itu. Saudara-saudara, wejangan Yesus ini juga sangatlah menguatkan jemaat mula-mula. Ketika mereka menerima dan mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Lukas ini, sangat menguatkan dan menghibur mereka. Sebab bagi jemaat mula-mula, mereka pada waktu itu sangat terpukul ketika kota dan bait Allah di Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi. Selain itu, mereka sangat menderita karena dikejar dan ditindas, baik oleh orang-orang Yahudi maupun oleh pemerintah di Kekaisaran Romawi. Di tengah ketakutan, di tengah penderitaan ini, saudara-saudara, jemaat mula-mula mendapat penghiburan. Yang pertama, bahwa Yesus saja ditolak, dimusuhi, bahkan disalibkan. Dan itu juga yang diungkapkan pada ayat 20-25 sebelum perikop ini, bahwa manusia akan datang saatnya ia tidak lagi dilihat. Ini menyatakan tentang kematiannya. Nah, bila anak manusia itu saja ditolak, yaitu Yesus, maka demikian jugalah diberlakukan kepada para pengikutnya. Oleh karena itu, umat dipanggil untuk menghidupi jalan salib. Yang kedua, bahwa umat perdana itu terhibur bahwa bukanlah sia-sia mengikut Yesus. Pada ayat 26-29, bahwa orang-orang yang menolak dia, yang menolak Injil keselamatan itu, maka mereka akan sama seperti orang-orang yang berpesta fora pada zaman Nuh dan zaman Lot. Yang ketika hari Tuhan itu tiba, mereka semua binasa. Tetapi yang percaya dan taat, mereka diselamatkan. Yang ketiga, saudara-saudara, dari perikop ini, bahwa penderitaan yang dialami oleh pengikut Kristus tiada bandingnya dengan kemuliaan dan kebahagiaan yang akan datang ketika dia datang kembali. Mereka beroleh mahkota kehidupan. Yang keempat, bahwa dia yang akan datang kembali itu sudah pasti. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang, kapan waktunya. Tetapi ia pasti datang. Kedatangannya sama seperti peristiwa Nuh dan Lot, di mana yang tidak taat firman, tidak setia akan binasa, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Pada saat anak manusia akan kembali, maka tidak boleh menoleh ke belakang seperti istri Lot, karena bisa binasa. Siapa yang berusaha menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ayat 32-33. Pada saat anak manusia itu akan kembali, maka tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Dan tidak ada tempat bersembunyi. Di tempat tidur ketahuan, di pengiringan ketahuan. Yang satu diambil, yang lain ditinggal. Di ladang ketahuan, yang satu diambil, yang lain ditinggal. Pada saat itu, yang bersaudara, yang bersahabat pun tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan saudara dan sahabatnya.
Jadi saudara-saudara, hendak dikatakan bahwa ketika Anak Manusia datang, maka yang menolak dia akan binasa dan yang menerima dia akan diselamatkan. Oleh karenanya umat dipanggil untuk tetap tabah dan setia di dalam iman kepadanya. Tetaplah waspada karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling mencari mangsa. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan ini hendaknya juga menasihati kita. Ini merupakan wejangan bagi kita. Pertama, wejangan ini ditujukan kepada kita semua sebagai peringatan agar kita jangan demam apokaliptik, yaitu yang hanya memikirkan dan menghitung saat datangnya akhir zaman. Melainkan tindakan yang benar ialah terus berjaga, bersiap menghadapi kapan dan dimanapun. Yang kedua, Yesus mengajak kita semua untuk senantiasa mempunyai hati yang terjaga. Selalu waspada dan siap sedia menjadi satu-satunya jalan dalam menantikan kedatangan Anak Manusia yang tidak ada seorang pun yang tahu kapan, saat, dan waktunya. Waspada berarti tidak terlena dengan kemabukan-kemabukan yang membuat diri kita tidak sadar. Kemabukan itu bisa berupa minuman keras, namun yang jauh lebih keras adalah kemabukan akan keserakahan, akan ketamakan, dan kedegilan hati. Mabuk karena minum keras akan pulih kembali ketika bangun tidur. Tetapi kemabukan akan keserakahan, ketamakan, dan kedegilan akan tetap berkembang meski kita sudah tidur berhari-hari. Ingat itu, saudara-saudara. Yang ketiga, agar kita arif bijaksana menjalani kehidupan ini. Jangan terhanyut akan ajaran-ajaran yang meramalkan kedatangan Yesus kembali. Karena semua itu adalah spekulasi. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Kedatangan kembali Anak Manusia tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Dia yang tahu menurut kehendaknya. Tetapi Dia pasti datang, saudara. Oleh karena itu, yang keempat yang menjadi renungan kita, bahwa kesengsaraan, penderitaan, dan penindasan yang dialami kini, entah itu karena bencana alam, entah itu karena kondisi dunia yang dilanda pandemi COVID-19, atau berbagai penderitaan lainnya, kita tidak perlu takut dan gentar. Jangan terjerumus pada sikap pesimis dan apatis. Karena Tuhan hadir, saudara, hadir bersama kita umatnya. Dia yang telah hadir menyelamatkan kita, terus hadir dan akan datang kembali untuk menjemput umat kepunyaannya. Oleh karena itu, sikap yang benar ialah kita harus belajar untuk menyalakan lilin kesabaran dan tabah dalam penantian dengan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Ayat hafalan kita dari Mazmur 105 ayat 5 dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin.